Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Buratsuta mendatangi Nagi Seshiro dengan senyuman yang mencurigakan. Ia menyapa sang jenius muda, namun Nagi yang sedang dalam kondisi tidak bersemangat, bahkan tampak asing terhadap kehadiran pria di hadapannya. Melihat Nagi tidak mengenalinya, Buratsuta langsung berseru bahwa dirinya adalah kepala JFU dan mengomeli Nagi, masa ia tidak pernah mendengar nama Buratsuta. Tanpa basa-basi, Nagi langsung menanyakan maksud kedatangan pria tua tersebut. Buratsuta tersenyum dan menanyakan, apakah Nagi tidak ingin menghancurkan ego Jinpachi. Ia mencoba membangkitkan kembali semangat Nagi yang telah padam sejak namanya dicoret dari tim utama. Ia menyebut bahwa meskipun bakat Nagi sangat besar dan tak terbantahkan, ego Jinpachi tetap tidak memasukkannya ke dalam daftar pemain. Buratsuta merasa keputusan itu keliru dan ia tidak sendirian dalam pemikirannya. Kemudian ia memaparkan fakta teknis mengenai peraturan Piala Dunia U20. Meskipun jumlah minimum pemain terdaftar adalah 23 orang, sebenarnya jumlah maksimum yang dapat didaftarkan mencapai 26 pemain. Disinilah Buratsuta memainkan perannya. Ia mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam proyek Blue Lock sejak awal dilandasi oleh janji yang pernah ia buat bersama ego Jinpachi. Buratsuta menyediakan dana untuk Blue Lock TV dan sebagai gantinya, ia mendapatkan hak untuk menunjuk 3 pemain tambahan sebagai anggota skuad nasional Jepang. 3 slot khusus yang berada di luar keputusan ego. 3 pemain ini disebut Buratsuta 3, sebuah jalur belakang menuju panggung dunia. Buratsuta mengajak Nagi untuk menjadi salah satu dari mereka. Namun, tawaran ini tidak datang begitu saja. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, Nagi harus memenangkan tes seleksi dalam proyek khusus yang telah dirancang oleh Buratsuta sendiri. Kedua, jika ia menang dan terpilih sebagai anggota Buratsuta 3, maka seluruh aspek karir sepak bolanya, termasuk kontrak dan manajemen, akan berada sepenuhnya di bawah kendali Buratsuta. Hidup sepak bolanya akan menjadi milik Buratsuta hingga akhir. Dan terakhir, syarat ketiga, ketika Nagi kembali ke Blue Lock, Nagi akan bermain sepak bola untuk membuktikan bahwa metode ego adalah kesalahan. Ia ingin Nagi tampil luar biasa hingga membuat ego tertekan dan mengundurkan diri, sehingga memberi celah bagi Buratsuta untuk merebut posisi sebagai pemilik resmi Blue Lock. Ia bahkan secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk mengambil alih seluruh proyek bersama Nagi. Nagi pun mulai merenung. Ia terkejut dengan kemungkinan untuk kembali ke Blue Lock, tempat yang pernah menjadi titik awal perubahan hidupnya. Namun keraguan cepat muncul. Ia tidak bisa melakukan keinginan Buratsuta, tapi di sisi lain ada keinginan untuk kembali. Kebingungan itu semakin menguat ketika ia menyadari bahwa ego Jinpachi bukanlah orang yang salah. Buratsuta yang mendengar hal itu menjadi geram. Ia mempertanyakan motif Nagi yang datang ke Blue Lock. Jika memang tidak berniat menentang ego, lalu apa? Ia mengejek bahwa Nagi hanyalah bocah yang belum selesai dilatih dan menyindir bahwa di dalam dirinya masih ada hasrat untuk bermain sepak bola. Namun Nagi tetap teguh. Ia menyatakan bahwa tanpa Blue Lock, ia tidak akan pernah bisa menyala kembali bersama Isagi dan Ryo seperti dulu. Buratsuta tak terima. Ia menuduh mereka hanya memanfaatkan Nagi sebagai batu pijakan meraih mimpi. Ia menyebut ego sebagai pemimpin kejam yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ia terus menyerang keyakinan Nagi, menyebut bahwa sang pemain muda jenius hanya sedang melindungi hatinya sendiri, melupakan potensi besarnya di masa lalu, dan kini menjadi sosok yang stagnan terjebak dalam kebanggaan semu. Meski begitu, Nagi menolak untuk mengkhianati tempat itu, tempat yang selalu dipenuhi gairah dan semangat, semua karena kehadiran ego Jinpachi di dalamnya. Sementara itu, Buratsuta terus menyerang keyakinan Nagi, menyebut bahwa sang pemain muda jenius hanya sedang melindungi hatinya sendiri, sosok yang akan menghabiskan sisa hidupnya memikirkan betapa hebatnya dirinya di masa lalu, dan kini menjadi sosok yang stagnan, terjebak dalam kebanggaan semu karena keangkuhannya. Di tengah percakapan yang semakin memanas, ponsel Buratsuta berdering. Ternyata yang menelpon adalah Itoshi Sai. Sai mengabarkan bahwa pembagian grup Piala Dunia U20 telah diumumkan. Jepang berada di grup A bersama Nigeria, Inggris, dan big boss-nya Prancis, salah satu kandidat juara. Kabar ini membuat Buratsuta panik. Ia menyadari bahwa Prancis bisa jadi adalah tim terkuat, dan untuk lolos ke babak final, Jepang harus masuk 2 besar. Dalam kepanikan itu, Buratsuta langsung memutuskan untuk mengamankan salah satu tempat dari 3 slot Buratsuta 3 untuk Sai. Ia bahkan menyatakan bahwa Sai tidak perlu ikut seleksi karena kehadirannya sangat penting demi citra dan nilai jual sepak bola Jepang. Ia berharap Sai akan masuk tim nasional dan membawa Jepang lolos dari fase grup. Namun pernyataan Sai kembali mengejutkannya. Sai menolak untuk bermain di fase grup. Ia mengungkapkan
bahwa satu-satunya alasan ia mengikuti Piala Dunia U20 adalah untuk menghadapi Spanyol. Dendam dan tujuan pribadinya jauh lebih besar dari hanya sekedar melaju dari babak penyisihan. Burat Suta yang terdesak mencoba menyesuaikan strategi. Ia memastikan bahwa tempat untuk Sai tetap tersedia. Ia meminta Sai untuk bergabung dengan tim nasional Jepang setelah fase grup berakhir. Di balik suaranya yang memaksa, ia menyeringai, senang karena setidaknya Sai masih bersedia bergabung di momen krusial. Sai mengakhiri pembicaraan dengan kalimat penuh makna. Ia menyadari bahwa ia harus mengubah pola pikirnya. Jika Jepang tidak mampu bangkit tanpanya, maka seluruh cerita tentang sepak bola Jepang akan menjadi sia-sia. Ia bertekad untuk menggunakan Blue Lock sebagai batu loncatan untuk mengejar mimpinya. Mulai dari titik itu, hanya ego yang akan menang. Panggung Piala Dunia U20 telah berubah menjadi medan penuh intrik dan spekulasi. Hanya mereka yang benar-benar mendambakan kemenangan yang akan mampu membuka jalan menuju masa depan yang baru. Kini, beberapa hari telah berlalu. Pertarungan sengit untuk bertahan hidup kini tak terhindarkan. Pagi yang baru pun menandai awal dari perjuangan tersebut. Blue Lock yang ditunjuk mewakili negara tuan rumah dalam ajang Piala Dunia U20 memulai langkah baru dengan tujuan yang jelas, kemenangan. Namun kenyataan yang mereka hadapi sungguh berat. Mereka tergabung dalam grup neraka, sebuah kelompok yang begitu sulit hingga membuat beberapa pihak bingung dan tak mampu memahami lagi skala tantangannya. Isaki bersiap untuk keberangkatannya. Ia mengenakan sepatunya dengan mantap. Dalam hatinya, tekad untuk menjadi yang terbaik di dunia terus berkobar. Ia siap menghadapi lawan jenis apapun. Kedua orang tuanya melepasnya dengan hangat, menunjukkan kasih dan dukungan yang telah menemani perjalanan panjangnya. Dengan langkah perlahan dan senyum penuh keyakinan, Isaki membuka pintu dan berpamitan pada kedua orang tuanya. Ia menyatakan bahwa ia akan menuju Blue Lock, tempat di mana impian para pemain muda dibentuk dan diasah dengan tujuan akhir, Piala Dunia. Hanya tersisa 30 hari sebelum turnamen dimulai. Saat turun dari bus, Isaki langsung disambut oleh Bachira yang memperhatikannya dan merasa bahwa mungkin Isaki telah tumbuh lebih tinggi. Namun pertambahan tinggi badan dalam 2 minggu tentu terasa aneh bagi Isaki. Tak lama kemudian, mereka tiba di gedung Blue Lock dan bertemu dengan Rin. Rin mengaku bahwa terakhir kali ia mengukur dirinya, ia bertambah tinggi 1 cm. Isaki tidak begitu memahami maksud dari pernyataan itu. Sementara Bachira menanggapinya dengan santai, bertanya apakah Rin sedang mencari pujian. Namun Rin membantah dengan emosi yang membuncah, dan Isaki langsung menenangkan dan mengajak mereka segera masuk. Saat mereka melangkah ke ruang utama, ternyata banyak pemain lain sudah berkumpul lebih dulu. Bachira terkesima melihat semua orang sudah berada di sana. Karasu menyambut mereka dan menyebut kehadiran mereka sebagai sesuatu yang luar biasa. Yori menyapa dengan santai, Aiko menyebut mereka sebagai double S, dan baru hanya mendengus kecil. Dari sisi ruangan, Eko akhirnya muncul dan menyapa seluruh pemain yang telah menyelesaikan 14 hari pelatihan khusus. Menurut Eko, mereka semua sudah bukan orang yang sama seperti 2 minggu lalu. Masing-masing dari mereka telah memperoleh senjata baru, kekuatan, dan kemampuan yang akan menjadi jalan hidup menuju kemenangan. Eko menegaskan bahwa hal-hal seperti ikatan, sejarah perjuangan mereka hingga titik ini, ataupun pemikiran rendah seperti bertarung demi Blue Lock, harus mereka tinggalkan sepenuhnya. Eko menyampaikan bahwa ia akan menggunakan para pemain ini untuk mewujudkan mimpinya. Sebaliknya, para pemain juga harus menjadikannya alat untuk mencapai mimpi mereka masing-masing. Saat ini, mereka semua memang memikul harapan besar dari sepak bola Jepang. Namun Eko memperingatkan bahwa mereka tidak boleh menjadikan momen ini sebagai puncak dalam hidup mereka. Mereka tidak boleh menjadi sosok yang hanya itu berdasarkan kenangan dari masa ini saja. Mereka harus melampaui ego mereka masing-masing dan terus melaju. Eko kemudian mengumumkan jadwal pertandingan mereka di grup. Laga pertama akan menghadapi juara Afrika tahun lalu, Nigeria. Pertandingan kedua melawan tim peringkat 1 dunia, Prancis. Dan pertandingan ketiga menghadapi negara kelahiran sepak bola, Inggris. Dengan waktu tersisa, Eko menyatakan bahwa mereka akan memulai pelatihan spesial demi persiapan menghadapi laga-laga besar tersebut. Ia mengajak para pemain yang masih seperti permata kasar itu untuk mengikutinya. Ia menegaskan kembali bahwa dalam 30 hari sebelum turnamen dimulai, ia akan mengubah mereka menjadi tim egois yang baru terlahir kembali. Camp pelatihan terakhir dimulai. Piala Dunia U20 telah menanti di depan mata. Isaki pun menyambutnya dengan keyakinan penuh. Sementara itu, di sebuah tempat rental game, terlihat Nagi sedang bermain.
ia berhasil memenangkan permainannya dan dari sorot matanya, tampak sebuah nyala api kecil mulai muncul. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa keputusan yang ia ambil adalah pilihan yang tepat. Ia tidak benar-benar memiliki opsi lain. Di tengah permainan itu, ia teringat pada kata-kata Buratsuta yang pernah menawarinya kesempatan untuk mengambil alih Blue Lock bersama-sama. Namun jika ia menerima kontrak penuh dengan ketamakan uang seperti itu, yang baginya adalah bentuk perbudakan, berarti ia harus mengkhianati Blue Lock, dan itu bukanlah egonya sendiri, karena sejatinya sepak bola bukanlah tentang uang. Pemikiran itu membuatnya mempertimbangkan kembali segalanya. Kata-kata Isagi terus bergema dalam pikirannya, sebuah seruan yang meminta agar ia tidak berhenti bermain sepak bola. Ia pun juga teringat pertanyaan rekan-rekannya sekolah, apakah ia akan menempuh jalur profesional, karena ia masih memiliki tawaran. Naki pun mengakui bahwa jalan itu memang masih terbuka. Meskipun itu berarti bukan bersama tim nasional Jepang, ia tetap mempertanyakan apakah ia benar-benar baik-baik saja dengan pilihan itu. Apa sebenarnya yang ia inginkan? Apa alasan waktu seakan berhenti baginya? Ia mulai merenung apa yang sebenarnya membakar semangatnya. Apakah itu sepak bola ataukah Blue Lock? Egonya sendiri mulai bertanya-tanya, berteriak dalam dirinya. Apa sebenarnya yang sedang ia kejar? Dari balik bayangan, seseorang muncul tiba-tiba di belakangnya. Ia mendatangi Nagi dan mengacungkan tangannya ke arah kepala Nagi, menyatakan bahwa Nagi sudah mati. Nagi terkejut, namun orang itu langsung mengejeknya dengan sebutan pemalas yang menyebalkan. Yang muncul ternyata King Igaguri, mantan rekan satu tim. Di medan tempur yang kini berada di kancah dunia, semangat sang jenius yang lama diam mulai bangkit kembali. Malam itu, kota masih ramai dengan cahaya lampu yang memantul di trotoar basah. Suara kendaraan dan langkah kaki orang-orang yang lalu lalang menjadi latar bagi dua sosok yang sedang berjalan menyusuri jalanan kota. Mereka adalah Nagi dan Igaguri. Igaguri berkata, "Astaga, aku mencari sekolahmu dan langsung datang ke sana, tetapi kau tidak ada. Aku malah diperlakukan seperti orang aneh. Aku bertanya pada teman sekelasmu dan mereka bilang kau mungkin ada di rental game, jadi aku ke sana saja. Aku sungguh mencarimu kemana-mana." Mendengar itu, Nagi menghentikan langkahnya sejenak dan bertanya, "Hah? Jadi sekarang kau seorang penguntit ya, Igaguri?" "Sudah aku bilang itu tidak benar. Aku hanya ingin bertemu denganmu." Tanpa ragu, Igaguri membawa pembicaraan mereka ke tempat yang lebih tenang di sebuah taman. Nagi yang lesu tampak tidak begitu antusias dengan kehadiran Igaguri. "Sekarang, apa yang kau inginkan, Tuan Stalker?" "Nagi, apa yang akan kau lakukan soal sepak bola?" "Oh, aku masih belum memutuskan." "Sudah kuduga kau akan mengatakan itu." "Apa maksudmu dengan sikap sok tahu seperti itu?" "Bukan, justru aku tidak mengerti. Itulah alasan mengapa aku datang ke sini untuk mengatakan sesuatu. Teruslah bermain sepak bola." "Jadi, pendapatmu sama dengan Isagi ya?" "Salah, ini murni ego pribadiku sejak kita tereliminasi bersama waktu itu. Saat tawaran terakhirmu diumumkan dan kekalahanmu sudah ditetapkan. Nagi, apa yang kau rasakan?" "Tidak banyak, aku hanya berpikir itu masuk akal." "Baiklah, kalau aku merasa frustasi, tetapi juga bahagia." "Hah?" Nagi nampak bingung dengan maksud Igaguri. Igaguri melanjutkan perkataannya, "Karena aku datang ke Blue Lock untuk menjadi pemain profesional. Jika ada yang menawariku, aku tidak perlu meneruskan kuil keluarga. Mimpi itu berhasil aku wujudkan. Kalau meminjam kata-kata ego, aku merasa puas akan hal itu. Bagaimana denganmu? Apakah kau merasa puas?" Nagi terdiam sejenak. "Puas? Kadang ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, meskipun hal itu menyisakan kekosongan." "Omong kosong. Tidak ada yang namanya batas bagi sebuah mimpi. Mimpi hanya soal seberapa besar wadah dirimu. Mimpiku untuk menjadi pemain profesional itu begitu besar, sampai aku rela mempertaruhkan segalanya. Tetapi pada akhirnya, wadahku terlalu kecil untuk menampung mimpi menjadi yang terbaik di dunia. Jadi aku pergi dari Blue Lock dengan rasa puas. Tapi kau berbeda, kau belum merasa puas sama sekali, bukan? Berhentilah merajuk, jenius. Tidak ada mimpi yang tidak bisa dimiliki di dunia ini." Nagi tersentak mendengar perkataan itu. Melihat reaksi Nagi, Igaguri terkekeh. "Hehehe, tepat sasaran. Aku datang ke sini hanya untuk mengatakan itu." "Hei, Igaguri." Nagi mulai menceritakan semua yang terjadi setelah kembali ke Blue Lock dan bertemu dengan Buratsuta. Mendengar cerita Nagi, Igaguri sangat terkejut sekaligus kesal. "Apa? Buratsuta mengundangmu ke tim U20 lewat jalur berbeda?" "Iya,
Tidak masuk akal, bukan? Gila, orang tua itu. Kenapa dia tidak datang padaku? Sial, harusnya aku tidak mendengarkanmu. Nagi pun mengatakan perkataan yang membuat Igaguri terkejut kembali. Dan aku menolak tawarannya. Apa? Kenapa? Aku tidak berniat menghancurkan Blue Lock dan aku tidak bisa mengkhianati mereka. Nagi, kau hanya itu alasanmu? Memang hanya itu. Apa maksudmu? Kau justru yang paling mengkhianati Blue Lock, bahkan lebih dari siapapun. Hah? Nagi dibuat bingung kembali dengan perkataan Igaguri. Nada suara Igaguri pun mulai meninggi, kekesalannya mulai tidak terkendali. Coba pikir baik-baik, kau kalah karena melakukan operan itu. Apa yang kau lakukan bertentangan dengan seluruh gagasan menjadi striker terbaik di dunia. Dan sekarang kau bilang tidak bisa mengkhianati mereka? Hah! Kau berbicara seperti seorang idiot. Entah kenapa, semakin aku bicara, semakin kesal aku dibuatmu. Dasar bajingan. Nagi hanya menanggapi kekesalan Igaguri dengan pertanyaan datar. Jadi menurutmu bagaimana kalau aku mengikuti Buratsuta dan kembali ke Blue Lock? Igaguri menjawab sambil menahan rasa kesalnya. Menyedihkan! Nagi bertanya kembali. Ryo dan Isagi, menurutmu mereka akan berkata apa? Sangat menyedihkan. Bagaimana orang seperti ini punya muka untuk kembali? Yah, kamu benar. Tetapi, kalau mimpimu begitu lemah sampai bisa runtuh hanya karena pendapat orang lain, maka lebih baik menyerah saja. Mimpimu tidak akan pernah tercapai. Apa maksudmu? Kau menantangku? Nagi mengernyit, emosinya mulai terpancing. Igaguri menanggapi. Benar sekali, 10 kali lipat malah. Orang tuaku menantang mimpiku. Jadi ketika aku bergabung dengan Blue Lock, aku meninggalkan rumah dengan siap menghadapi apapun. Kalau aku kalah, aku akan bekerja di kuil seumur hidup. Kalau aku menang, aku jadi pemain sepak bola profesional. Aku menaruh risiko dan mimpi di atas satu timbangan. Manusianya bisa totalitas kalau mereka putus asa dan harapan sama-sama berat. Aku percaya diriku masuk flow karena berjuang untuk mimpiku. Terus kau tidak bisa bicara apa yang ingin kau raih. Kau kalah karena kau sendiri tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika ternyata kau gagal. Sial, kenapa harus kau yang terpilih, bukan aku? Emosi Igaguri mencapai puncaknya dan menarik baju Nagi. Kalau aku punya bakatmu, biarpun kelihatan menyebalkan, biarpun itu sakit, aku tetap akan mengejar nomor 1 di dunia. Emosi Igaguri mulai mereda setelah mengatakan hal itu. Ia melepas cengkramannya dan berbicara lebih pelan. Sial. Maaf, sekarang aku hanya bicara soal hal-hal tidak penting. Hidupmu ya hidupmu. Maaf sudah ikut campur. Nagi memungut topi Igaguri yang jatuh, lalu memakaikannya. Igaguri, terima kasih sudah datang menemuiku. Kau akan menjadi biksu yang baik. Tiba-tiba Nagi berbalik dan meninggalkan Igaguri begitu saja. Hah? Apa? Tunggu! Aku ingin jadi pemain sepak bola. Tidak mungkin aku jadi biksu. Hei, mau kemana kau? Dasar pemalas. Kita belum selesai bicara. Sudah cukup, benar-benar cukup. Hah? Igaguri tampak bingung dengan sikap Nagi. Tanpa memalingkan wajahnya, Nagi berkata, bertemu denganmu membuatku bersemangat lagi. 2 hari lagi menuju Piala Dunia U20. Sebuah pertemuan sederhana telah menyalakan kembali semangat yang terkubur. Sang jenius yang bangkit tak akan berhenti. Namun sebelum itu, seperti biasa, Mimin selalu membahas chapter terbaru Blue Lock secara tercepat dan lengkap di YouTube Indo. Kalian bisa langsung subscribe ke channel kedua Mimin, Gembok Biru. Di sana, Mimin kupas tuntas chapter terbaru Blue Lock dengan jelas, padat, dan tanpa dipotong ataupun ditambah-tambahkan. Semua dibahas secara lugas dan apa adanya.